Terus terang aja, anak istri saya waktu anak istri saya masih ada pun bukan ada yang mendukung saya ternak sapi. Jadi saya itu dimarahi buat 3 di rumah. Alasannya saya kan kerja, saya kan waktu itu kerja. Nanti siapa lah yang ngasih makan, siapa lah yang bantu cari rumput lah. Belum lagi tinggal berangkat gitu loh. Ini umur mungkin ya. Yo, parkin mangane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Edward Channel TV. Kali ini kita akan review peternakan sapi dan kambing ya teman-teman. Penggemukan dengan Bapak Suroto. Ini combor Pak ya? Comboran ini ya? Campur dedak lah. Campur dedak. Selain dedak campurannya apa lagi Pak? Garam, dedak, terus air lah yang jelas Pak ya. Ya jelas air. Nah. Wah, ini sapinya banyak nggih, Pak? 11. Ada 11 ekor nggih? Sejak kapan ini, Pak, untuk usaha penggemukan sapi ini, Pak? Bapak ini sejak kapan? 2010. 2010 hingga sekarang nggih? Udah lumayan lama lah. Bah, anjing besar. Ini sapinya besar-besar Pak nggih? Nanduk nggih? Sapi lagi. Main-main. Ini jenis sapi apa Pak nggih? Brahman. Peranaan Brahman nggih. Kalau sing lainnya sing kono iku ambek kono iku Bali nggih. Kira-kira dengan jumlah 11 ekor ini Pak, modal berapa Pak? Untuk sapinya ini, semuanya 11 ekor. Modalnya ini aja sudah 150, belum yang putih ini. 150 nggih? Ya, 180-an lah sama yang putih itu. 180 juta, wow, lumayan juga nggih harganya. Sama yang putih. Sama yang putih gede iki nggih. Terus kalau ini dijual kira-kira laku berapa Pak? Kalau di keuntungannya berapa Pak kalau dijual ini semua ini? Kalau Idul Adha? Relatif nanti lebaran haji agak bisa dipastikan. Biasanya kalau dirata-ratain per ekornya dapatnya berapa Pak? Ya, anggapannya lah 4-5 juta lah. 4,5 juta nggih. Kalau 4,5 juta dikali 11 sudah 44 jutaan lebih lah nggih. 45 hampir 50 nggih. Ya, Anggaplah 50 juta nggih. Lumayan lah untuk investasi jangka panjang. Ini konsepnya bagus Pak nggih. Jadi konsepnya ini di sini ada tanaman rumput gajah juga nggih. Ya, saya tidak pakai konsep ya. Teori saya begitulah. Teori nggih. Konsepnya atau teori lah kali Pak nggih. Jadi bagi teman-teman ini bagus sih teorinya Pak Suroto ini. Jadi di sekitaran kandang itu ditanamin rumput gajah ya teman-teman. Jadi kita ngarit nggak jauh-jauh. Jadi memfungsikan lahan kosong untuk pakan kambing, pakan sapi. Jadi selain sapi ini saya dengar Bapak juga ada ternak kambing nggih? Ada berapa ekor Pak kambingnya Pak? Ada 10. Ada 10 nggih. 10 sudah. Yang kambing 3 domba. Kambing. Oh, jadi yang 7 kambing, yang 3 domba nggih. Iya. Sudah beranak pinak nggih? Nah, domba itu sudah beranak 2 kali. Dombanya sudah beranak 2 kali. Nggih. Jadi gunanya untuk comboran ini apa Pak? Supaya apa Pak? Untuk minum aja. Untuk minum, selain itu fungsinya lainnya apa? Kalau minum sekedar air putih aja mungkin bisa kali Pak. Tapi kan ini ada campuran dedak, ada campuran garamnya. Ya, untuk tambah nutrisi lah itu. Tambah nutrisi nggih. Mungkin nafsu makannya mungkin bertambah juga nggih? Iya. Nggih. Kalau yang kecil-kecil begini Pak, ini belinya berapa Pak?
Ini modal sudah 16. Yang niki modalnya 16 nggih, yang cilik-cilik ini, tapi gemuk-gemuk sudah. Pukul rata begini ini ya sudah Mbak, 14-an kalau pukul rata gitu. Tapi kalau per partai kan gitu. Oh, kalau per partai mungkin dia besar kecil mungkin dihantam rata mungkin bisa 6,5 nggih. Kalau dia partai besar kecil pokoknya hantam rata 6,5 satu ekornya gitu. Bukan 6,5. Jadi? Pukul rata itu bisa kena 13,5 14 ini. 13,5 Tapi 14. belinya kan bukan partai. Oh, jadi Bapak ini belinya satu-satu. Iya, beli sapi lokal. Ada orang informasi orang jual kita datangi. Oh, jadi kalau ada informasi orang jual sapi Bapak datangi nggih? Iya. Bapak beli. Kadang ada orang datang ke sini nawarkan, kita cocok ya. Nggih. Karena ada sapi datang dari sapi lokal. Nggih. Jadi kalau sapi ini selain dijual untuk Idul Adha, selama ini sebelumnya pernah ada nggak Pak dijual sebelum Idul Adha? Ada baru-baru ini laku 14,5. 14,5 nggih. Digunakan untuk apa Pak pembeliannya itu? Untuk acara kali? Itu acara Oh. bilang orang. Oh, acara nggih, acara potong sapi nggih. Kemudian kalau rumput-rumput gajahnya ini Pak, ini pupuknya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Ini pupuknya kalau habis dipanen begitu kan pupuk lagi itu aja, nanti habis panen lagi. Habis Pupuknya panen pupuk? pakai anunya itu aja. Heeh. Kohe sapinya nggih. Iya, bukan ada pupuk lain. Jadi kalau untuk pakan pakan sapinya ini Iya. setelah dipanen kita pupuk lagi nggih. Iya. Jadi tidak perlu nunggu lagi ya. Kalau asal panen pupuk nggih. Cuma saya sistemnya kan tebang pilih bukan tebang bersih. Oh, tebang pilih. Jadi yang ibaratnya produktif untuk pakan ditebang. Atau gimana, Pak? Sudah agak tua itu yang sudah keras batangnya kan yang kita ambil. Anaknya kita tinggal gitu loh. Oh. Saya kan ada yang sistem tebang bersih, pokoknya kecil besar langsung kasih habis ada. Gitu. Oh, ngono. Jadi Jadi saya tebang pilih istilahnya. jadi Bapak ini tebangnya ngambil yang tua nggih. Jadi tunasnya itu ditinggal. Pokoknya yang masih anak-anaknya tinggal. Nggih. Karena itu lebih cepat. Kalau tebang bersih itu selain lama itu banyak yang mati. Oh, banyak yang mati nggih. Jadi kalau dia tebang bersih kadang-kadang malah ada yang mati. Iya, banyak yang Oh, mati. kenapa itu Pak? Atau memang harus disisakan kalau kita Iya. tebang? Karena Pak. dulu pernah ada ngasih tahu tebang bersih aja Pak bagus, tapi kan prakteknya banyak yang mati gitu. Jadi kalau Terus saya tiap-tiap pakai teori sendiri itu tebang pilih gitu. jadi memang kalau kita berternak ini Pak nggih, jadi enggak mesti kita ngikuti teori orang nggih. Iya. Jadi kalau pada dasarnya praktek kita seperti ini, mungkin kita harus ngikuti yang kita sendiri Pak nggih. Iya, ya kadang orang cuma pintar teori, prakteknya nol banyak. Nah, gitu. itulah itu betul. Kalau saya itu istilahnya males berteori. Nggih. Teori itu nanti muncul sendiri gitu loh. Sampai Nggih. praktek muncul kita bisa bikin teori kan itu. Nggih. Oh ini begini. Jadi kita praktekkan dulu, baru muncul teori kalau saya. Betul. Ini Bapak bisa jadi motivasi nih kayaknya untuk peternak-peternak lain ini Pak, khususnya penggemukan maupun peternak kambing ya. Wah, koe kambingnya ini tidak pernah dijual Pak, kalau koe kambingnya. Apa ya? Koe kambing, koe sapinya nih Pak. Oh, kalau memang ada yang beli, kadang ada yang datang sini beli sekarung, 2 karung. Tidak pernah ditawari sama ini Pak, petani-petani yang di Gunung Amal itu Pak. Tidak pernah. Tidak pernah nggih. Jadi kalau ada yang mau beli silakan aja Pak nggih. Iya. Tapi Karena kalau saya- tidak ada kita pupuk iya. buat tanaman sendiri nggih. Orang saya juga butuh juga. Nggih, karena dengan lahan ini luas nih Pak. Pupuknya juga memang kayaknya harus banyak ini. Jadi ya habis ya untuk pupuk inilah. Kadang ya memang ada yang beli juga. Kadang beli 2 karung, 3 karung. Kalau ini Pak, rumput gajahnya ini kira-kira gulmanya ini tidak berpengaruh nggak Pak ya? Gulma itu mungkin bisa jadi pakan juga kali nggih? Loh, makanya kalau saya manen kan itu yang gulma, yang rumput liarnya itu kan ku habisi bersih juga, ku ambil juga, baru saya pupuk lagi gitu. Oh gitu. Orang Jadi sapiku makan juga itu. Jangankan sapi, kambing aja ikut makan tuh, kasih itu makan juga. Kalau Pak, kambing Bapak mau aja makan ini Pak ya, rumput gajahnya ini. Kasih mau. Kasih Cuma mau. kalau kambing kan harus yang muda-muda gitu.
Kalau yang tua ini batangnya tidak dimakan, daunnya. Daunnya nggih. Aku pikir kasih kambing sayang batangnya tidak dimakan. Nggih, kalau sapi kan sak batang-batangnya nggak dimakan. Biar tua-tua itu kan kupotong, itu caranya ini. Nggih. Nah, ini kupotong-potong ini biar tua dimakan ini. Jadi kalau yang seperti ini biar tua dimakan nggih? Iya. Jadi enggak milih kalau untuk sapinya nggih. Iya. Kemudian Pak, Bapak enggak pakai mesin chopper nih nggih? Makan ongkos. Makan ongkos nggih. Bahan bakarnya biasanya apa Pak kalau mesin chopper itu? Bensin nggih. Kalau solar mungkin rada irit nggih. Cuma itu kan bukan masalah ini. Saya waktunya enggak ada juga. Itu kan makan waktu lagi. Nggih. Terus apa Bapak ada ndak kepengen bikin apa pakan silase gitu? Kan jadi silase Pak, jadi yang diawetkan gitu pakannya. Jadi setelah dicoper kemudian dimasukkan ada yang fermentasi, ada yang silase Pak. Kalau silase mungkin bahannya cuma dedak sama daun-daun aja. Itu disimpan di dalam plastik ataupun di dalam drum. Biasanya seperti itu. Tapi Bapak enggak ada minat ke arah sana Pak nggih? Mungkin agak repot kali nggih. Repot. Sekarang begini loh. Nggih. Macam mau kita simpan. Sedang untuk makan hari-hari aja kita kalang kabut nyarinya kan. Nggih. Kecuali telanya ternak ini belum ada ya kan. Kita siapkan dulu bahan pakannya itu kan. Nggih. Sudah kita siapkan dulu. Nggih. Nah, baru setelah itu baru bisa seterusnya itu sistem fermentasi atau sistem apa itu yang kau bilang tadi? Silase nggih. Nah, silase itu. Karena kan sekarang ini lagi tren ini Pak, silase sama fermentasi itu. Tapi memang kayaknya kalau di daerah Kalimantan hijauan kan masih melimpah Pak nggih. Nah, jadi kemungkinan untuk ke arah silase ataupun ke arah fermentasi mungkin ada kurang Pak nggih. Kurang. Karena kita pakan aja masih melimpah nggih. Nggih. Selain itu mungkin terlalu banyak makan waktu Pak ya. Makan waktu. Untuk mencopernya, kemudian memasukkannya lagi ke Choppernya itu hari orang nawari sini mesinnya itu 5 juta, tawarkan 5. Oh, sempat ditawarkan ya. Jadi kira-kira Pak, selama Bapak usaha ini dari tahun 2010, kira-kira keuntungannya berapa sudah Pak? Kira-kira? Tidak bisa ngitung. Atau mungkin ini rahasia anu lah Pak ya, rahasia pribadi mungkin ya. Yang jelas keuntungannya udah melimpah lah ya. Sudah bisa. Alhamdulillah, yang jelas setelahnya kalau bilang rugi tidak ada ruginya, asal alhamdulillah. mati aja. Nggih. Tapi pernah juga ada mati, tapi begitu habis lebaran sih ku hitung-hitungnya masih ada sisanya itu. Nggih. Pernah ada mati sekali itu 2000. Sapi jantan nggih? Iya. Oh, itu yang mati harga berapa Pak kira-kira? Tahun 2013 itu harga 7 juta. 7 juta nggih, mati nggih. Mati karena apa Pak? Waktu enggak tahu. Tahu-tahu mati gitu Pak ya? Sore itu enggak mau makan, terpaginya mati sudah kuliah. Oh. Jadi enggak tahu sakit apa, enggak jelas sih. Tiba-tiba ya. Sudah lama 2013 nggih? 2013. Sudah lama banget, sekitar ya 7 tahunan nggih sudah. Tapi itu kalau lebaran hajinya bisa diperkirakan 13 atau 13,5. Oh, harganya itu yang mati nggih. Sayang nggih mati. Tapi ya mungkin enggak mungkin ada yang nutup lah Pak ya, enggak ada rugi lah karena mungkin kan yang nyatanya lain. Ya kalau ku hitung-hitung sama yang mati enggak rugi. Masih ada lebihnya dari modal juga. Nggih Pak. Jadi gini Pak, kalau ini kan banyak orang beranggapan kalau ternak kambing, ternak sapi itu kan takutnya mati. Kayak di otaknya mindsetnya nih orang-orang mati. Padahal kalau dipikir dengan prakteknya Bapak ini, meskipun ada yang mati beberapa ekor, tapi kan aman aja Pak. Namanya kan semua usaha itu kan ada risikonya. Nah ini benar ini, saya sepakat ini Pak. Jadi tapi jangan mengedepankan risikonya. Gitu. Kita usaha dulu lah ya. Kita usaha. Terus terang aja, anak istri saya waktu anak istri saya masih ada pun bukan ada yang mendukung saya ternak sapi. Jadi saya itu dimarahi bertiga di rumah. Alasannya saya kan kerja, saya kan waktu itu kerja. Nanti siapa lah yang ngasih makan, siapa lah yang bantu cari rumput lah. Belum lagi tinggal berangkat gitu loh. Ya saya jawab, ya aku juga tidak nyuruh kamu orang kalau kamu tidak mau. Kalau kamu tidak orang ngasih makan, sudah biar sapi puasa di kandang. Alhamdulillah nyatanya berhasil nggih. Oh jadi Bapak ini waktu mulai usaha awalnya ditolak nggih sama keluarga nggih? Iya, dari istri, dari anak-anak. Tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang mendukung sama sekali satu rumah nggih? Tidak ada.
Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan dilakoni, dengan dijalani, telateni, akhirnya berhasil nggih? Nyatanya ada hasilnya. Gitu. Nggih. Sudah bisa mungkin ya ada lah hasilnya, mungkin bisa beli itu nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya, mulai nikmati ada hasilnya mulai 2010 itu. Sebenarnya awalnya itu mulai 2007 saya piara, cuma perempuan. Nggih. Tapi itu hasilnya enggak sesuai. Oh, jadi kalau awalnya 2007 tapi Bapak itu arahnya lebih ke breeding Pak nggih? Breeding sapi. Jadi Ya, ternak sapi nggih? Karena modal enggak ada. Modal kecil. Kalau belikan sapi lagi kan waktu itu aku piara 4 perempuan semua. Nggih. Tapi masih anak-anak sapi gitu. Nggih, nggih. 2 juta setengah harganya kan. Heeh. Kalau aku belikan sapi lagi paling dapat 1 ekor. Nah, untuk ngolor waktu, Ngolor istilahnya waktu, sambil nggih. cari modal kan. Nggih. Itulah. Piara perempuan dulu. Tapi orang enggak tahu dalam pikiran saya. Begitu aku ada tambahan modal sedikit, ku jual semua, belikan sapi lagi, dapat Berapa? Dapat 3 nggih, awalnya nggih. Nah, dapat 3, alhamdulillah. Akhirnya berkembang sampai hingga sekarang nggih. Ya, waktu itu sapi masih murah. Heeh. Jadi 3 itu dengan keuntungannya kalau ku belikan sapi lagi aku bisa beli sapi 5. Oh, jadi dengan 3 ekor bisa dilipat menjadi 5 ekor nggih? Iya. Nanti 5 mungkin bisa jadi 8 atau 7 nggih. Ya sesial-sialnya itu kalau 3 ekor sapi kita jual minimal bisa jadi 4 lah kan. Nggih, bisa jadi 4 ekor. Jadi memang kalau kita butuh kecerdasan di sini juga nggih, kalau kita mau hitung-hitungan dalam usaha penggemukan nggih. Jadi nggak sia-sia. Supaya nggak stres tuh jangan kita ngejar keuntungan. Nggih. Yang Betul. penting senang hati aja. Senang Tujuan hati. saya kan nanti kan tujuannya untuk hiburan aja. Nggih. Ada hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Supaya alhamdulillah. anakku bisa bangun rumah ya walaupun sedikit Walaupun- kan bisa bantu lah. Bisa bantu nggih. Ya, walaupun Ini sedikit. Pak, untuk lahan tanaman rumput Pak Cong, rumput gajah ini berapa kira-kira berapa luasnya Pak? Berapa kali berapa? Kira-kira aja Pak, kira-kira. Tahu. Tapi lumayan luas nih dari belakang rumah sana kan, guys, sampai di sini tuh udah luas banget tuh, sampai di bawah sana. Di atas juga ada Ya kalau 1/4 hektar mungkin. 1/4 hektar nggih. Ya bisa Lumayan lah. kurang lebih lah. Kurang lebih 1/4 hektar nggih, lumayan lah, lumayan luas ini. Jadi kalau aku piara sapi 3 atau 4 ekor enggak perlu aku cari keluar kalau Nggih. Nih. Kalau Tapi cuma 3 harus ekor aja? dirawat, dipupuk gitu. Habis panen pupuk. Jadi konsepnya teorinya kalau cuma pelihara 3 ekor atau 4 ekor kemungkinan cukup Pak nggih, Cukup. Kecuali kalau mungkin ada sekitar 11 ekor sampai 15 ekor memang kita harus bantu cari nggih. Iya. Karena pakan sapi ini tahulah Pak kan lumayan wah gitu. Yang Kalau jelas cuma istilahnya kalau saya piara katakanlah 4-5 ekor tuh bisa dibilang saya itu cuma main-main aja. Nggih. Bisa banyak tidur ya. Karena aku sekali cari rumput, ini aja kadang kalau malas besok aku enggak cari masih cukup lagi. Nggih. Oh, jadi konsepnya pokoknya ini yang diambil yang anu Pak ya, yang tua-tua. Jadi kalau yang muda-muda Bang pilih lah. tebang pilih nggih. Itu lebih cepat. Jadi gimana Pak menurut Bapak? Ini ada enggak motivasi buat peternak-peternak lain atau pengusaha-pengusaha pengemukan ternak lainnya gimana Pak? Ada motivasi enggak Pak? Ya, itu tergantung masing-masing pemikiran saja. Kita ngomongin begini-begini kan belum tentu sesuai konsepnya mereka. Nggih. Ya kan? Nggih. Ada yang berkonsep ini kalau di kandang enggak jadi. Saya dulu awalnya bikin gini kan diolok-olok orang, mana ada jadi begitu nanti. Begitu tiap lebaran aja jual sapi gemuk-gemuk, aku kalah cari rumput. Orang duluan, aku pagi kerja, orang pagi sudah cari rumput. Gitu loh. Nggih. Jadi intinya kita usaha dulu lah Pak dan lagi ya, kalau pokoknya- saya itu malas berteori begini ini, kita praktekkan aja lah. Nanti kita lihat hasilnya. Iya kan di Parung Sino ya, gitu. betul. Kan dulu bikin batas ini, Heeh, ya kan? heeh. Itu ngoloknya gini. Nanti Pak kalau di kandang itu sapi itu banyak lumpuh, tidak bisa gemuk. Tapi terbukti enggak Pak nggih? Terbukti. Nyatanya enggak ada, sehat-sehat aja. Ayo. Jadi memang pro dan kontra nih Pak ke masalah. Makanya saya terus terang aja, ya, enggak usah lah. Aku banyak cerita. Nanti kau lihat aja lah hasilnya. Nggih. Betul. Jadi intinya kalau mau jadi pengusaha
penggemukan Memang sapi terus terang, ataupun banyak ternak? yang mempengaruhi jelek ada, yang merespon bagus banyak. Katakanlah ada yang mengatakan begini, oh maunya diperbudak hewan wilayah gitu loh. Kita kan nyarikan makanan hewan ya kan. Ya menurut kamu diperbudak, padahal itu sebenarnya kan bukan diperbudak. Karena nyatanya kita nanti ngambil hasilnya dari dia. Ya, Menurut betul, saya ada imbal baliknya. Gitu loh. Nggih. Itu kan namanya bukan memotivasi, tapi itu tambah Nilai tambah. Ya. melemahkan semangat gitu loh. Tapi kalau saya itu, karena hidup saya itu punya prinsip sendiri, terserah orang ngoceh, yang penting saya dalam hati saya kalau mau baik saya jalankan. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mikir online, yang penting kita Kalau saya begitu. Apa yang punya niat kita bagus dan lagi halal, kenapa enggak kita coba, Pak nggih? Nyatanya termasuk apapun yang ku kerjakan, masih mulai dinas dulu. Saya di Mamborongan jadi babin sampai 17-an tahun di situ. Ayo. Nyatanya aman-aman aja, tapi saya punya prinsip sendiri. Orang terserah mau ngoceh, silakan ngoceh. Kalau kamu orang tidak suka sama saya punya komandan, lapor komandan saya sampai saya ngomong. Itu aja prinsip saya. Namanya saya juga bukan Tuhan, tidak bisa memuaskan semua orang. Saya punya keterbatasan. Betul. Ya termasuk ternak ini kan ya kita punya keterbatasan. Modal, tenaga. Ya alhamdulillah lah ini masih bisa segini. Ya modalnya ya lumayan juga. Jadi dengan 11 ekor ini 100 berapa tadi Pak? 150 juta ya? Ya selain yang putih ini sekitar 150 juta. Wow, lumayan Pak. Ini ya kalau dihitung modal ya idealnya ini kan di atas 25 juta sekarang. Kalau kita beli tidak boleh 25 juta. Besar. Kemarin ada orang nawar 27 juta ini tidak aku kasih. 27 ya? Ya. Kalau 29 atau 30 baru aku ambil. Jadi kalau 29 atau 30 dilepas nih nggih. Lepas. Kalau yang ini nggih, kalau yang ini nah niki yang kecil. Ini paling rendah nih ya sudah di atas 18 lah aku jual. 18 juta nggih, lumayan lah, udah besar. Karena kayak gini aja ini sudah belinya 16,5 ini. Oh, nggih. Ini. 16,5 nggih. Kalau ini 16, ini 16,5. Yang bagus ini sapinya. Ini rada apik nggih niku. Ini kecil ini yang paling mahal ini. Tapi sapi paling bagus tiap orang datang lihat ini yang ditanya. Yang itu nggih, yang kuning nggih, yokat. Bukan karena bulunya, karena potongannya bagus. Nggih. Gagah nih. Nah, iya. Itu yang jual sapi dekat Idek kita ya mahal bapak itu. Biarlah mahal, uangku juga. Yang penting kita yakin aja Pak ya. Iya. Yakin tuh gemukannya ini. Niatnya bagus kok. Kalau sapinya biar murah, kalau saya sapi jelek untuk apa? Nggih. Oh, niat saya kan untuk hiburan. Oke Pak, mungkin itu aja Pak review kita kali ini. Terima kasih banyak Pak sudah mau diwawancarai. Semoga teman-teman ini bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman semua. Barangkali teman-teman mau usaha seperti Bapak Suroto ini, silakan mencoba tapi dengan niat yang sungguh-sungguh ya. Usahanya orang kecil ya begini. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu aja liputan review penggemukan sapi dan ternak kambing kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.